Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Aditya Anas. Saya mahasiswa dari Universitas Merauke dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat peta digital dengan jenis poligon dan disertai dengan data spasial dan non-spasial. Di mana mulai dari titik rumah saya hingga ke tempat-tempat umum seperti rumah sakit, pelabuhan, masjid raya, pasar Mambo, bandara hingga ke Universitas Islam Merauke. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya, pilih QGIS, dan untuk di sini saya menggunakan untuk datanya saya menggunakan Google dari Quick Map Service. Itu di sini ada beberapa pilihan seperti Google Map Trip, Labels, Road, Satellite, Terrain, dan Traffic. Untuk mengaktifkan ini, kita sebelumnya menginstalnya terlebih dahulu di plugin, menaik dan install plugin. Kita masuk saja. Setelah kita masuk, kita klikkan Quick ini, lalu ada pilihannya bagian bawah ini, Quick, lalu kita install. Di sini saya sudah menginstalnya. Jika teman-teman sudah menginstalnya, langsung saja close. Lalu kita masuk ke bagian web dan klik Map Service. Lalu pilih saja, untuk ini saya menggunakan Google Map Trip. Oke, ini sudah muncul dia punya peta satelitnya. Di sini kita cari posisi atau letak kita berada di Papua, itu kota Merauke. Kita zoom lagi. Lalu kita mencari titik koordinatnya kita di mana. Di sini saya di Jalur Natuna. Ini Januari, Jalan Natuna. Ini kita zoom lagi, kita cari titik koordinatnya saya. Oke, di sini titik koordinat saya sebelumnya. Sebelum kita membuat titik-titik untuk tempat-tempat umum, jalur-jalur untuk membuat peta poligonnya, di sini saya membuat titik-titiknya terlebih dahulu. Mana kita masuk saja ke bagian new save file layer. Kita klik. Di sini kita buat saja filenya, misalnya dibuat di ini. Oke, kita masukkan saja filenya peta Kabupaten Merauke 2024.sap. Jangan lupa teman-teman, di sini kita masukkan dia punya extension yaitu SAP agar bisa terbaca pada QGIS ini. Lalu kita save. Lalu untuk file codingnya kita default saja, dan untuk pilihan geometrik tipenya di sini saya menggunakan point dulu. Lalu untuk tipe new file-nya di sini saya berikan nama. Untuk length-nya cukup 45 saja. Kita add. Oke, sudah masuk. Dan berikutnya saya berikan jenis. Lalu ini length-nya 45 juga. Di sini add lagi. Oke, sudah masuk. Kita berikan saja langsung. Oke, filenya sudah ada. Ini untuk membuat simbol ukuran simbolnya yang besar. Di sini kita menambahkan agar lebih kentara.
Selanjutnya kita pilih bagian toggle editing, kita klik, lalu kita pilih bagian add point filter. Lalu kita klikkan saja di bagian titik koordinatnya kita. Misalnya saya di sini titik koordinatnya, di sini titik koordinatnya saya. Oke, untuk ID-nya saya berikan ID 01 dan namanya rumah, dan untuk jenisnya rumah, jenisnya tempat tinggal. Ini bisa. Oke, lalu kita oke. Dan selanjutnya kita cari tempat umum lainnya seperti atau tempat-tempat lainnya seperti RSUD ini. Kita klikkan saja bagian sini, kita pilih bagian add point filter seperti sebelumnya, lalu kita klik. Untuk ID-nya saya berikan 02. Di sini saya tuliskan, ketik saja RSUD, dan untuk jenisnya jelaskan rumah sakit umum daerah Papua. Oke, selanjutnya kita ke titik berikutnya yaitu pelabuhan. Di sini untuk ID-nya saya tuliskan 03. Namanya pelabuhan. Ini pelabuhan Merauke. Oke, untuk titik berikutnya saya gunakan di Pasuruan Manggu. Kita cari dulu Pasuruan Manggu. Ini Pasuruan Manggu. Kita tambahkan lagi untuk titiknya di sini 04. Namanya pasar, jenisnya pasar Manggu. Lalu kita add. Oke, berikutnya setelah Pasuruan Manggu kita ke Masjid Raya bisa. Oke, ini Masjid Rayanya, Masjid Raya Al-Aqsa. Kita tambahkan titik di sini. Untuk ID-nya 05. Dan ini namanya MR, saya singkat saja Masjid Raya. Untuk ya, sini saya tuliskan saja. Jenisnya itu tempat ibadah. Dan berikutnya setelah di sini kita bisa pergi ke bagian titik berikutnya. Titik berikutnya saya ambil di monumen kapsul waktu. Tekan di sini saja. Oke, untuk ID-nya saya tuliskan 06. Ini monumen, jenisnya kapsul waktu. Kita add. Oke, dan berikutnya saya cari hotel Istiqlal. Ini dapat simpan dulu. Kita add lagi add point itu, lalu tandai sini 07. Untuk ininya namanya hotel ya. Ini hotel
jenisnya hotel saja di sini kita add. Lalu berikutnya itu bandara, kita cari bentuk bandara sebelah sini, harusnya dekat ini ya. Oke, tambahkan if point filternya, kita klik sini, kita buat sini itu 08 ini bandara Mupa, ini bandara. Oke, dan selanjutnya titik berikutnya saya buat titiknya itu di Universitas Samus. Ini kita ikonnya, kita klik di sini saja. Ini 9 ajunya di sini saya tuliskan kampus ya, Samus, maaf, universitas ini ya, untuk universitas jenisnya itu kampus. Oke, setelah titik-titik ya tadi kita telah buat, ini tampilannya seperti ini. Ya, saya matikan untuk Google Drive-nya. Oke, selanjutnya saya akan membuat garis yang akan saling menyatu atau saling menghubung, yang tujuannya untuk membuat peta poligonnya dan data-data non spasial dan spasialnya. Di sini saya akan membuat jaringan-jaringan atau garis-garis yang saling berhubungan. Caranya sini saya matikan dulu Google Drive-nya untuk kita membuat proses pembuatan garis-garis antara rumah sakit dan lainnya. Kita masuk ke bagian processing, lalu pilih bagian toolbox. Oke, di sini kita ketikkan saja p.toLine. Oke, di sini sudah ada, kita double klik. Oke, selanjutnya di sini kita pilih peta poligon, peta Kabupaten Merauke. Lalu untuk method asset for point interpolation-nya ini kita defaultkan saja, dan sini juga yang kita ubah yaitu auto ini menjadi line. Oke, setelah itu kita save filenya, kita save, kita beri nama peta garis tempat umum, peta garis umum ya. Ini kita save. Setelah sudah jadi, kita run. Di sini dia akan memproses pembuatan garis-garis antara dari jalur mulai dari rumah saya ke rumah sakit, pelabuhan, Pasar Wamangun, hotel, Masjid Raya, bandara, dan Universitas Samus. Garisnya sudah jadi, sudah sukses, sudah muncul di layar. Kita close saja. Oke, seperti ini tampilannya peta poligon yang akan saya buat nantinya. Ini membuat garis-garisnya terlebih dahulu yang saling menyatu, dan selanjutnya tampilannya seperti ini.
Kita lanjutkan. Di sini kita search Polygon. Oke, ada nih Polygonis. Kita double klik, langsung kita pilih filenya. Ini tadi kita namakan garis tempat umum, kita pilih, lalu kita create layarnya. Kita save Polygon. Polygon tempat umum. Kita save. Setelah kita save, langsung saja kita klik run. Tunggu sampai dia selesai. Oke, sudah sukses. Kita close. Oke, tampilan untuk foto poligonnya, dia tampilannya seperti ini. Saya kecilkan dulu untuk bagian simbolnya agar tidak terlalu oke. Untuk langkah berikutnya, ini kita masuk saja, kita klik ini petanya, lalu properties. Oke, kita di sini akan mengubah simbol-simbol yang sudah kita buat di peta poligonnya tadi. Di sini untuk sinyal simbolnya kita ganti bagian jadi kategori. Untuk lainnya kita pilih ABC jenis, lalu kita ganti. Oke, sudah muncul. Selanjutnya di sini untuk yang terakhir ini kita hapus saja. Kalau muncul seperti ini, kita untuk tempat tinggal ini kita double klik. Oke, udah, kita simple marker. Lalu untuk simbol layar tipenya kita ganti saja SVG marker. Lalu untuk ukurannya bebas, teman-teman mau memberikan berapa ukurannya, saya berikan saja di sini contoh 10.000. Oke, selanjutnya kita pilih bagian simbolnya. Sini ada untuk SVG-nya banyak pilihan dari teman-teman saja. Untuk penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan. Di sini untuk rumah atau tempat tinggal saya coba untuk cari rumah saya berikan simbol ini saja. Sudah terupload di sini. Setelah terupload itu langsung saja kita klik OK. Nah, berikutnya yaitu ada tempat ibadah. Untuk tempat ibadahnya juga kita lakukan seperti kita membuat data sebelumnya, itu tempat tinggal. Lalu di sini kita juga untuk berikutnya tempat ibadah, kita cari saja tambah tempat ibadah. Ini ada beberapa pilihan, teman-teman bisa memilih. Saya menggunakan ini saja untuk tempat ibadah, lalu kita klik OK. Untuk rumah sakit kita double klik lagi, coba marker, SVG marker,
sini saya gunakan simbol itu, dan untuk simbolnya kita bisa cari rumah sakit itu biasanya tanda silang ya, seperti ini, atau teman-teman juga bisa gunakan ini. Lalu oke. Ya sudah masuk. Selanjutnya pelabuhan, kita klik SVG marker, lalu di sini simbolnya pelabuhan, kita cari saja gambar kapal. Ini gambarnya, kita pilih yang ini, lalu oke. Untuk selanjutnya itu ada pasar Wambangun. Sini kita ganti juga. Pasar Wambangun saya gunakan untuk pasar, saya gunakan simbol ini saja. Oke. Lalu ada kapsul waktu, karena waktu dari simbolnya. Untuk kapsul waktunya saya gunakan simbol ini saja karena mencerminkan kota Lusa juga atau kota Merauke. Oke. Lalu untuk kampus ke bawah, kampus ini saya gunakan simbol ini saja sebagai simbol kampus. Oke. Lalu ada hotel ini saya gunakan simbol hotel coba saya gunakan simbol ini saja ya, simbolnya pernah hotel seperti ini. Lalu untuk yang terakhir tuh ada bandara. Ini sudah jelas, berarti di sini kita harus menggunakan simbolnya itu pesawat atau gambar landasan pesawat. Lalu kita cari pesawat. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Saya gunakan ini saja untuk gambar pesawat, atau ini bisa juga saya gunakan ini saja. Oke. Setelah semuanya telah kita pilih, lalu kita klik oke. Oke, setelah berubah dia punya simbol-simbol. Kita poligonnya punya simbol, lalu dia tampilannya seperti ini. Coba saya matikan dulu untuk Google Hybrid-nya dan poligonnya agar lebih jelas, atau saya nyalakan ini saja garisnya. Oke, tampilannya seperti ini. Coba saya akan menggunakan Quick Maps dengan Google Label. Oke, tampilannya dia menampilkan di sini. Fungsi Google Label ini adalah dia sebagai salah satu jenis layar peta
yang akan memperluas yang dapat mengakses dalam berbagai pemetaan, termasuk pemetaan QGIS ini. Dia melalui akses yang setelah saya buat tadi, yang telah saya lakukan, mulai dari quick map service kita buka Google, lalu ke Windows. Sini dia untuk fungsi Google Labels ini dia berupa informasi geografis tambahan yang berupa label-label atau nama-nama tempat. Ini nama-nama tempat seperti nama jalan dan fitur-fitur geografis lainnya yang ditampilkan di pada peta ini. Untuk fungsi dari dari Google Labels ini berfungsi juga untuk memberikan konteks dan tambahan peta yang secara detail atau memberikan dasar citra satelit yang adanya label-label ini. Kita sebagai pengguna atau teman-teman bisa dapat mudah mengenali dan memahami lokasi serta fitur-fitur penting yang ada di dalam peta ini. Dan berikutnya kita tampilkan poligonnya. Oke, kita ke bagian peta kabupatennya. Kita untuk melihat atributnya, kita klik di kanan di file di peta Kabupaten Merauke ini, kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Oke, ini untuk informasi peta Kabupaten Merauke dengan fitur tabel-tabelnya. Di sini ada ID yang tadi sudah kita buat, ID 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di mana ada namanya itu rumah, RSUD, pelabuhan, pasar, Masjid Raya Al-Aqsa, lalu ada monumen, Hotel Swiss Bell, Bandara Mopa, Universitas, Kampus Merauke, dan untuk jenisnya rumah yaitu tempat tinggal, RSUD itu Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, pelabuhan Merauke, pasar jenisnya Pasar Romangun, dan masjid ini jenisnya tempat ibadah, dan monumen jenisnya itu faktor waktu, dan hotel jenisnya hotel, dan bandara jenisnya bandara, dan nama Universitas Kampus Merauke untuk jenisnya itu kampus. Selanjutnya untuk data spasial, itu ada lokasi, titik koordinat, geometri, topologi, dan atribut. Dimana lokasi ini menunjukkan bahwa lokasi yang ini adalah kota Merauke, Papua. Untuk koordinatnya sini menunjukkan geografis eksplisit atau dapat didefinisikan dari lokasi kota Merauke ini. Lalu untuk topologi itu peta ini menunjukkan topologi bahwa peta ini adalah kota Merauke yang terdiri dari beberapa jalan, bangunan, dan fitur-fitur lainnya. Untuk atributnya di sini ada peta ini menunjukkan atributnya dapat dilihat dari fitur-fiturnya. Lalu untuk data non spasialnya di sini untuk data non spasialnya itu ada nama, lalu dia berdeskripsi dan nilai, dimana nama ini dia menunjukkan ada nama beberapa fitur seperti RSUD, seperti RSUD. Di sini saya zoom dulu agar lebih jelas. Ini seperti ini, ada RSUD, ada The One Web
shop, pasar Manggo, dan ada klinik bidan, Swissbell Hotel, dan masih banyak juga fitur-fitur lainnya. Untuk deskripsi dari kita dapat mengidentifikasikannya sebagai dari nama-nama ini fitur atau simbol-simbol seperti ini, simbol-simbol yang kita gunakan di dalam peta ini atau yang ada di dalam peta ini. Lalu untuk nilainya di sini kita bisa melihat nilai-nilai dari simbol-simbol yang ada pada peta ini juga. Di sini saya tampilkan untuk Google Hybrid-nya lebih jelasnya seperti ini. Saya matikan Google Labels-nya, dia menampilkan detail-detailnya seperti ini. Di sini dia menampilkan semuanya hampir sempurna, mungkin sudah sempurna informasinya yang ada. Sini ada jalur-jalur atau akses lalu lintasnya. Di sini semuanya ada, bangunan-bangunan dan lain-lainnya. Ini untuk penjelasan tambahan tentang peta ini. Itu peta digital yang mana data spasial dan non spasialnya itu disimpan dalam format digital, dan peta ini juga dia berskala besar, yang berarti fitur-fiturnya ditampilkan secara detail dan secara skala besar ya. Dan untuk peta ini juga dia menunjukkan fitur-fitur fisik permukaan bumi, mana fitur-fiturnya seperti ini ya teman-teman. Oke, dari untuk kesimpulan, peta yang peta poligon yang saya buat atau yang ada seperti ini, citra seperti ini, pada gambar peta seperti ini itu menunjukkan data spasial data spasial dan non spasial Kota Merauke di Papua, meliputi lokasi, koordinat, geometri, dan atribut. Data non spasial juga meliputi seperti nama, ada deskripsi dan nilai, dan ada juga peta yang berskala kecil maupun skala besar. Sekian pembuatan peta digital poligon, spasial dan non spasialnya seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.